Halo, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Nama saya Daru dan hari ini saya akan memandu podcast hari ini dari Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nah, sebelum memulai, saya ingin memberikan highlight bahwa hari ini topik yang akan kita perbincangkan lumayan sensitif, yaitu kekerasan berbasis gender. Dan oleh karena itu, viewers discretion advice bagi para teman-teman yang memiliki sensitivitas khusus, harap memiliki diskresi dalam mengkonsumsi media ini. Dengan hal tersebut, untuk memulai, perlu kita pahami bahwa kekerasan berbasis gender itu masih masif loh di Indonesia. Menurut catatan tahunan tahun 2024, Komnas Perempuan, terdapat 300.000 kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Dan ini adalah kasus yang dilakukan pengaduan. Ibaratnya kayak ini hanya puncak gunung es gitu. 300.000 aja tuh udah puncak gunung es. Bahkan menurut data Komnas Perempuan, mereka itu menerima setidaknya 11 kasus per hari. Jadi jelas kekerasan berbasis gender ini sangat urgent gitu untuk kita pahami dan tentunya untuk kita cegah dan kita tangani. Untuk membahas mengenai kekerasan berbasis gender ini, saya sudah kedatangan narasumber yaitu Ibu Diantika Rindam Floranti atau Mbak Karin. Selamat pagi, Mbak Karin. Pagi Daru, Sehat, selamat pagi teman-teman. sehat Mbak? Sehat Alhamdulillah. Oke. Mas Daru sehat? Sehat, Alhamdulillah. Nah, Mbak Karin ini adalah dosen dari Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum UGM dan beliau ini juga sudah melakukan banyak penelitian dan advokasi terkait kekerasan berbasis gender. Nah, mungkin tanpa panjang lagi mungkin kita bisa ngomong nih Mbak, kekerasan Iya. berbasis gender. Sebenarnya kekerasan berbasis gender itu apa sih? Oke, makasih Mas Daru pertanyaannya. Jadi sebenarnya kekerasan berbasis gender itu adalah suatu tindakan ya yang atau aksi begitu yang menyakiti seseorang gitu kan. Kekerasan kan konsepnya secara umum seperti itu ya. Jadi ada suatu tindakan yang pada akhirnya ditujukan atau kemudian mengakibatkan seseorang itu terluka. Dalam arti ini terluka nggak harus terluka secara fisik, tapi juga bisa terluka secara psikis atau kemudian secara pemikirannya begitu teman-teman. Tapi secara spesifik kalau kita berbicara mengenai kekerasan berbasis gender, maka ada objek atau kemudian korban yang ditargetkan dari aksi kekerasan ini. Dan dalam hal ini yang dimaksud adalah gender tertentu nih. Maksudnya gender tertentu itu apa? Ini kaitannya juga dengan apa yang disebut hubungan tidak seimbang atau hubungan timpang begitu ya. Di dalam masyarakat kita saat ini kita mengenal ada yang namanya gender yang mungkin dirasa lebih superior dibanding gender lainnya. Kalau masyarakat secara umum mungkin memahaminya laki-laki itu cenderung sebagai leader dan perempuan itu sebagai follower begitu kan, sebagai yang mengikut dari pemimpinnya. Nah, ini menciptakan nih ada yang namanya ketimpangan itu tadi, posisi yang timpang antara si laki-laki dan perempuan. Makanya dalam diskursus kekerasan berbasis gender atau yang biasa kita singkat KBG gitu, umumnya perempuan sebagai yang dianggap gender kedua gitu itu menjadi target di sini. Walaupun ya kalau kita diskusi lebih lanjut sebenarnya kan mungkin ada perkembangan gender-gender lainnya ya. Jadi kekerasan berbasis gender itu nggak hanya laki-laki terhadap perempuan saja, tapi juga bisa perempuan kepada laki-laki kalau dia dianggap less superior gitu, atau kemudian laki-laki dengan laki-laki yang lainnya jika dianggap tadi sama less superior. Kekerasan berbasis gender itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelakunya itu superior, gender tertentu yang dianggap superior, dan kepada gender lain yang dianggap inferior. Tapi dalam hal ini di ranah Indonesia gitu ya, seperti yang tadi Mas Daru bilang terkait dengan Komnas Perempuan itu umumnya memahaminya dengan kekerasan terhadap perempuan. Jadi kalau boleh saya simpulkan gitu Mas Daru, KTP atau kekerasan terhadap perempuan itu adalah salah satu bagian dari kekerasan berbasis gender gitu. Baik. Nah itu juga ini menarik Mbak. Mungkin sebagai patokan nih ya, karena kita butuh data nih, kita ingin berbicara tentang data. Tadi seperti dikatakan dari catatan tahunan Komnas Perempuan ini ada sekitar 300.000, hampir Hampir 300.000 ya. dan itu pun yang diadukan, nggak kebayang berapa yang nggak diadukan. Nah kalau kita ngomongin tentang KBG atau mungkin tadi salah satunya kalau mungkin kita lebih spesifik kekerasan terhadap perempuan ya itu bentuknya kayak gimana sih Mbak kekerasan terhadap Oke, perempuan? jadi kalau bicara mengenai bentuk ya, Mas Daru, mungkin secara dimensinya dulu kali ya. Kalau dimensinya itu paling nggak kita bisa membedakan kekerasan ini tuh kekerasan yang sifatnya fisik
Maksudnya ada physical touch gitu kan. Misalnya kalau seseorang memukul gitu ya, atau dia kemudian menampar, itu kan ada physical touch. Jadi itu yang saya maksud, ada kekerasan fisik dulu. Tapi ada juga yang sifatnya psikis gitu ya. Itu biasanya umumnya terjadi kalau dalam relasi yang sudah cukup dekat gitu, relasi bisa pacaran atau kemudian pernikahan kayak gitu, dan terus kita menuntut pasangan kita untuk seperti A, seperti B, seperti C gitu, tapi dengan intensi untuk menyakiti mereka. Itu kan ada yang namanya kekerasan psikis gitu ya. Secara psikis kita membuat seseorang itu terluka kayak gitu. Tapi ada juga jenis kekerasan lain ya, dimensi kekerasan lain ya, kekerasan yang sifatnya seksual. Jadi itu bisa jadi fisik, bisa jadi psikis, tapi fokusnya menyerang seksualitas seseorang gitu. Maksudnya dalam arti otonomi tubuhnya ya yang diserang di sana. Tapi yang terakhir paling tidak yang bisa kita kategori yang lain adalah ekonomi. Jadi kekerasan berbasis gender ini juga bisa kaitannya dengan ekonomi. Sebagai contoh, misalnya di ruang kerja di dunia kerja ya, kadang-kadang kalau seseorang itu perempuan, gendernya perempuan, dia tidak bisa menduduki posisi tertentu kayak gitu. Dia tidak bisa menjadi bos karena dihalang-halangi oleh direksi atau seperti apa gitu kan. Nah, itu tuh juga salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang dimensinya ekonomi. Atau contoh lain di dalam KDRT misalnya, perempuan sebagai istri gitu diharapkan untuk di rumah. Dia tidak menghasilkan uang gitu ya, tidak mencari nafkah di luar gitu. Dia dibatasi oleh suaminya misalnya. Nah, itu salah satu juga contoh pembatasan atau kemudian kekerasan ekonomi ya terkait dengan KBG gitu. Itu menarik juga ya Mbak, bentuk-bentuk kekerasan tadi gitu. Tapi bukannya ya mungkin kenapa sih konsep kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender itu harus khusus gitu, harus kita konseptualisasikan, bukannya kekerasan itu semua sama ya, kekerasan juga gitu. Iya, Mas Daru. Emang ini juga menjadi diskursus begitu ya. Kalau kita, kebetulan saya kan dosen di Departemen Hukum Pidana gitu. Kalau kita ngelihat di KUHP gitu, sebenarnya tuh kan udah ada tuh kayak pasal-pasal penganiayaan, pasal-pasal pembunuhan, penghinaan gitu ya. Jadi yang secara umum itu sudah ada gitu diatur. Dan ini seringkali menjadi diskursus juga teman-teman, di mana orang-orang bilang ngapain sih kita perlu hak perempuan secara khusus gitu kan. Kan kita sudah punya hak asasi manusia misalnya yang menganggap semua orang itu setara gitu. Nah, tapi kalau kita telusuri paling tidak dari sejarahnya gitu ya, kalau kita bahasanya mengandalkan hukum yang netral tersebut, kita itu berarti sedang tidak sensitif atau tidak peka dengan permasalahan relasi kuasa itu tadi gitu. Bahwa secara histori begitu ya, secara sosial masyarakat kita itu masih ada ketimpangan nih antara posisi yang tadi gender superior dengan gender inferior. Nah, kalau semuanya dikatakan oke setara pakai undang-undang atau pasal kekerasan gitu penganiayaan gitu ya, atau pasal pembunuhan, ya itu nggak cukup untuk mengadres atau kemudian merujuk gitu ya, bahwa di sini ada ketimpangan itu tadi gitu. Nah, pentingnya kita mengakui kekerasan berbasis gender ini sebagai salah satu jenis kekerasan khusus, yaitu tadi karena kita mengakui bahwa ada loh kesulitan-kesulitan bagi gender yang tertindas, jenis gender tertindas, atau dalam hal ini gender yang less superior tadi, dianggap inferior tadi, untuk mengakses hukum yang netral gitu. Nah, kalau dianggapannya semua orang tuh bisa kok melaporkan pakai pasal penganiayaan, itu kurang sensitif gitu, bahwa ada perempuan yang misalnya nih kalau dalam kasus KDRT dia memang nggak dikasih akses untuk keluar rumah gitu ya, atau perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan, dia tidak dikasih akses untuk keluar rumah, dia dipasung gitu, dia tidak akan mungkin gitu lapor ke polisi mencari itu semua, mencari keadilan yang dibutuhkan gitu. Makanya dalam hal ini baik di rezim HAM internasional, rezim HAM nasional, hukum pidana nasional gitu ya, hukum kita secara nasional itu juga harusnya gitu mengakui bahwa KBG, kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan ini perlu dirujuk secara spesifik, perlu hukum yang spesifik gitu. Jadi tadi ada memang kalau idealismenya gitu ya, bahwa semua kan sama gitu. Tapi tadi saya terpikir itu yang bahwa semua sama itu sebenarnya cita-cita, tapi mungkin bukan realita. Betul. Begitu. Jadi memang secara historis pun juga kita melihat peran perempuan yang mungkin seringkali dikesampingkan, atau juga tadi itu karena ada budaya yang mensuperiorkan satu gender dari lainnya gitu. Dalam hal ini perempuan, ya tadi misalnya dalam pelaporan aja
dipertanyakan gitu. Mungkin kalau laki-laki yang melaporkan malah kayak oh iya gitu, malah kalau perempuan malah kayak kamu yakin kamu pakai baju apa kemarin kayak Iya gitu-gitu. benar Mas Daru, Betul. banyak banyak sekali kalau kita pakai hukum yang netral gitu kan, cenderung akan banyak judgement atau sentimen-sentimen yang negatif begitu. Tapi kalau secara hukum kita sudah punya kerangka yang khusus, pemahaman yang khusus, harapannya gitu kan itu bisa lebih sensitif gitu ya, perlindungannya akan lebih baik begitu. Baik. Nah, tadi menarik kata Mbak Karin itu tadi ada peraturan dalam rezim hukum HAM, hukum pidana, dan lain-lain. Nah, sebenarnya konsep kekerasan berbasis gender ini apakah sudah ada di peraturan Oke. perundangan apa maupun itu internasional, nasional, atau mungkin regional? Oke. Kalau di rezim hukum HAM internasional, Mas Daru dan rekan-rekan sekalian, kita sebenarnya sudah punya Konvensi Perlindungan Perempuan, ya kan? Yang dalam bahasa Inggris namanya CEDAW, biasa disingkat CEDAW. Fokus dari CEDAW ini adalah untuk menghapuskan atau mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, kayak gitu. Nah, Indonesia sudah meratifikasinya sejak tahun 1984. Jadi cukup lama nih Mas Daru. Kalau dibandingkan sama ICCPR sama ICSCR itu diratifikasi sekitar tahun 2005 ya, periode 2000-an. Tapi CEDAW itu kita sudah meratifikasi sejak 1984 gitu. Jadi semangat itu di hukum nasional kita harusnya lebih heboh lah gitu kan, lebih baik lah gitu. Nah, ratifikasi CEDAW itu di Indonesia itu juga menjadi cikal bakal gitu adanya Kementerian Perlindungan Perempuan yang sekarang namanya KPPPA ya. Nah itu cikal bakalnya dulu waktu kita ratifikasi CEDAW. Nah, tapi kalau saya boleh infokan gitu, kalau terkait dengan kekerasan berbasis gender sendiri gitu, kita nggak punya definisi hukumnya teman-teman di peraturan perundang-undangan kita saat ini. Jadi KBG-nya sendiri itu tidak ada definisi khususnya gitu, tapi mungkin tersirat ya pengaturannya, bentuk-bentuknya itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia gitu. Misalnya tadi saya bilang ada di KUHP ada pasal penganiayaan, pembunuhan, penghinaan ya. Itu ada salah satu contoh kekerasan saja itu diatur. Nah, kalau yang kekerasan berbasis gender secara spesifik itu diatur juga di dalam undang-undang, contohnya undang-undang KDRT, PKDRT, undang-undang perlindungan anak itu sebenarnya juga ada ya, karena dia juga melindungi anak dan anak itu bisa laki-laki bisa perempuan gitu. Terus kemudian juga ada di undang-undang TPKS misalnya, undang-undang TPPO gitu. Jadi memang nggak terkodifikasi dalam satu undang-undang, kitab undang-undang khusus gitu, tapi dia ternarasikan dalam undang-undang pidana khusus gitu ya, ada di undang-undang pidana khusus gitu. Selain itu, waktu itu dulu saya pernah penelitian juga dengan KPPPA gitu. Sebenarnya idenya kita memang idealnya mempunyai undang-undang pengaruh utamaan gender. Gitu. Cuma sampai saat ini itu sudah digodok dari periode awal 2000-an gitu, tapi sampai sekarang undang-undang tersebut masih mandek gitu. Padahal idealnya adalah maksud dari undang-undang pengaruh utamaan gender itu kalau kita sudah punya undang-undang itu Mas Daru, seluruh kementerian gitu yang terkait, jadi bukan cuma KPPA itu harus mempunyai kewajiban untuk membuat program pemerintah paling tidak yang mendukung pengaruh utamaan gender. Jadi kalau kita bicara mengenai pengaruh utamaan gender, nggak bisa tuh kita hanya fokus pada kita sudah punya KPPPA gitu ya, KPPPA yang harusnya melakukan pengaruh utamaan gender. Nggak bisa, karena semua lini pemerintahan, seluruh masyarakat itu harus bergerak, termasuk misalnya Dinas Sosial, Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, Kementerian Tenaga Kerjaan gitu. Jadi sehingga kekerasan berbasis gender apapun dimensinya itu bisa address secara patut dan layak gitu. Nah, itu tadi Mbak Karin menyebutkan ini itu pengaruh utama gender itu melibatkan banyak sekali aspek gitu ya, Betul. mulai dari sektoral, tapi juga tadi ada kekerasan berbasis gender yang mungkin bersifat individual gitu. Benarkah kalau aku ngomong kekerasan berbasis gender ini sebenarnya itu apa ya? Berlapis gitu, nggak cuma individual tapi mungkin dari individu, komunal, bahkan struktural. Jadi kekerasan berbasis gender itu apakah memang ada di lapisan itu atau ternyata cuma kasus-kasus individu? Oke.
Ya ini menarik ya Mas Daru, kadang-kadang orang memahami kekerasan itu dinamika orang dengan orang lain gitu kan, misalnya antara suami dengan istri, bapak dengan anak begitu ya, atau dosen dengan mahasiswa. Jadi kesannya tuh seperti dimensi individual, perbuatannya misalnya bisa tadi perkosaan, bisa tadi penganiayaan dan seterusnya. Kesannya itu kita selalu bicara tentang itu gitu. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tadi again dimensi kekerasan berbasis gender ya, itu bisa macam-macam nih, pelakunya bukan cuma individu gitu. Kadang-kadang masyarakat itu juga mengilhaminya gitu ya, melanggengkan kekerasan berbasis gender ini. Bahkan di tingkat negara gitu. Tadi kalau yang individu mungkin saya rasa sudah cukup jelas gitu ya teman-teman, bahwa tadi contoh kasusnya misalnya tadi perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan seterusnya gitu. Tapi kalau yang di level sosial masyarakat ini misalnya nih ya, kalau ada orang yang ketahuan melakukan perbuatan zina gitu misalnya antara seorang laki-laki dan perempuan, dua-duanya sama-sama zina, sudah punya pasangan sebelumnya, tapi biasanya yang diserang nih di sosial media biasanya artis-artis begitu ya, yang pelakornya gitu kan, yang heboh diomongin di masyarakat tuh, oh itu emang pelakornya gatel dan seterusnya gitu. Tapi yang laki-laki yang berzina ini cenderung lebih aman dari kupasan media begitu, sorotan media gitu ya. Nah, ini juga salah satu contoh pelanggengan kekerasan berbasis gender di situ, yang itu diilhami, dilanggengkan oleh netizen biasanya. Yang netizen lambe turah misalnya gitu ya. Itu sering terjadi begitu di situ. Jadi identitas yang namanya pelakor sebagai wanita idaman lain yang selalu mengincar suami orang, istilahnya kan selalu bilang, suami saya nggak akan main gila kalau kamu nggak godain gitu. Padahal kan bisa jadi sebaliknya gitu ya, suaminya yang menargetkan perempuan muda tertentu misalnya. Itu juga salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh masyarakat kita gitu. Itu masyarakat. Nah, tapi kalau untuk yang negara itu ada juga Mas Daru gitu. Misalnya ketika contohnya sering terjadi ketika perempuan ingin mengakses hak-hak kewarganegaraannya dia, tapi ada pembatasan-pembatasan tertentu oleh aparat negara. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ketika perempuan, kalau teman-teman lihat di kartu keluarga ya, misalnya di kartu keluarga itu tuh ada ada penempatannya, siapa kepala keluarganya, siapa posisinya sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai apa gitu ya. Nah, penempatan sebagai kepala keluarga itu rata-rata Dukcapil selalu memahaminya pasti laki-laki atau suaminya. Kayak gitu ya. Itu juga ada di Undang-Undang Pernikahan kita nomor 1 tahun 1974 gitu, disebutkan bahwa laki-laki sebagai suami gitu posisinya adalah sebagai kepala keluarga. Sehingga itu kan akan diadminister oleh Dukcapil bahwa oke, kepala keluarga itu pasti suami di dalam suatu keluarga tersebut. Nah, ini kan kurang sensitif terhadap misalnya gitu ya, kondisi-kondisi keluarga yang beragam. Bagaimana misalnya kalau suaminya meninggal dunia dan di situ hanya ada istri, ibu dan anak-anaknya gitu. Di dalam kartu keluarga itu kan terus akan seperti apa kalau kita kalau kita hanya menafsirkan bahwa suami itu sebagai kepala keluarga. Contohnya seperti itu. Atau misalnya laki-lakinya lari gitu ya, dan pada akhirnya di sini hanya ada perempuan sebagai pencari nafkahnya. Nah, negara itu belum ramah terhadap kondisi-kondisi perempuan yang beragam seperti itu. Termasuk juga contoh lainnya yang tadi saya sudah sebutkan juga, ya kalau perempuan ingin menduduki posisi-posisi tertentu yang strategis, biasanya ada hal-hal yang sulit gitu ya. Misalnya contoh sederhana saja, di dalam perempuan yang mencari kerja gitu, kita bandingkan ada perempuan yang mencari kerja dan laki-laki yang mencari kerja, dan itu akan diwawancarai oleh SDM-nya perusahaan misalnya atau pemberi kerja. Biasanya pertanyaan terkait dengan akan menikah kapan gitu, terus sudah punya anak atau tidak, kalau ada tension antara anak dengan pekerjaan akan milih yang mana, itu biasanya akan selalu ditanyakan pada kandidat perempuan, tapi jarang ditanyakan kepada kandidat yang laki-laki. Itu secara afirmasi saja sudah kelihatan gitu ya, bahwa perempuan itu harusnya
ranah domestik, mengelola keluarga dan seterusnya. Tapi kalau yang laki-laki memang ranahnya publik gitu, mencari uang dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu jarang tuh Mas Daru ditanyain ke laki-laki, tapi sering tanyain perempuan. Iya. Gitu. Nah, itu menarik tadi ya, mungkin contoh yang terakhir itu. Mungkin kita melihat bahwa itu kan di situ nggak dipukul, nggak dia Iya, bully, betul. tanyanya baik-baik. Tapi itu berarti masuk sebagai kekerasan ya, Mbak? Kayak gitu. Itu sebenarnya kalau kita bilang lebih kepada indikator bahwa dia sedang melanggengkan kekerasan tersebut gitu. Bahwa dalam hal ini ada semacam barrier, yaitu dia membuat semacam barrier agar menempatkan perempuan itu tidak di posisi-posisi strategis. Sebenarnya satu saja itu belum terasa dampaknya gitu kan. Misalnya ketika tadi dalam skenario si calon kandidat perempuan itu akan diwawancari HR, dia baru ditanyain seperti itu sebenarnya belum kekerasan gitu kan. Tapi ketika itu terakumulasi, nanti dia sudah masuk, dia tidak bisa dapat cuti melahirkan misalnya, dia tidak bisa mendapatkan cuti datang bulan begitu ya. Itu menjadi kecil-kecil tapi menjadi akumulasi. Kayak gitu. Jadi sehingga kalau satu saja mungkin kita agak sulit gitu mengidentifikasi bahwa itu kekerasan per se, gitu ya. Tapi nanti itu semakin dia menjalaninya, itu bisa semakin terasa gitu. Jadi menurut saya itu sudah menjadi indikasi awal terjadinya kekerasan berbasis gender. Dan itu juga menarik ya kalau kita lihat dari definisi kekerasan berbasis gender gitu. Misalnya tadi gitu yang praktek seperti tadi dilakukan tapi secara masif. Ya. Secara masif sehingga dampak akhirnya perempuan jadi memiliki halangan sendiri untuk penguatan ekonomi. Itu kan berarti ada dimensi ekonomi ya, KBG yang berdimensi ekonomi gitu. Jadi kalau dilakukan masif, ibaratnya setengah populasi manusia gitu, perempuan itu kehilangan kesempatan untuk bekerja gitu, untuk memberdayakan diri sendiri. Saya ingin berbicara tentang tadi Mbak Karin ngomong tentang pengarus utamaan gender. Iya, betul. Pengarus utamaan gender itu apa sih Mbak? Oke. Jadi pengarus utamaan gender itu dalam bahasa Inggris namanya gender mainstreaming, ya kan? Itu lebih kepada suatu kegiatan kolektif sebetulnya, ya. Kalau kita ngomong tadi undang-undang pengarus utamaan gender, tentu kegiatan kolektif di level negara, gitu. Tapi nggak harus selalu di negara, gitu ya. Di level masyarakat, di level sosial pun juga bisa, gitu. Adalah kegiatan kolektif yang fokusnya mengadvokasi, gitu, hak-hak gender seseorang. Gitu ya. Jadi apapun gendernya, dia seharusnya mempunyai hak yang sama. Kayak gitu. Nah, tapi tadi ini balik lagi ke diskusi bahwa ada HAM secara umum dan ada HAM yang spesifik nih terkait dengan perempuan atau gender-gender tertentu gitu kan. Nah, dalam hal ini pengarus utamaan gender itu ingin mengadvokasi agar subjek-subjek yang memiliki HAM yang terbatas sehingga dia bisa mengakses sama seperti hak asasi manusia pada umumnya. Kayak gitu. Saya mungkin bisa kasih contoh spesifiknya gitu ya Mas Daru. Sebagai contoh tadi misalnya ketika kita ambil kekerasan perempuan yang tidak bisa memberdayakan dirinya gitu. Nah, kegiatan kolektif pengarus utamaan gender ini maunya adalah supaya setiap perempuan gitu mempunyai akses yang sama untuk bisa memberdayakan dirinya. Gitu ya. Jadi gender yang terpinggirkan, termarginalisasikan itu mempunyai akses yang sama. Nah, ini mungkin nanti kita bisa diskusikan di kesempatan yang lain gitu ya. Bedanya equality dengan equity gitu kan. Sesuatu maksud kita mempunyai akses yang sama bukan terus kemudian laki-laki dikasih gaji 1 juta, perempuan juga dikasih 1 juta, enggak gitu kan. Itu kan ada konsep yang namanya kalau itu equality saja gitu, tapi harus equity gitu. Nah, yang mau diangkat dalam pengarus utamaan gender ini juga terkait dengan bukan hanya equality tapi juga equity. Jadi akses yang sama dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Menarik itu konsep tadi ini sama dan seimbang itu ya. Kalau saya membawa ini mungkin ke kebijakan gitu, pengarus utamaan gender. Mungkin bisa kita lihat juga bahwa pengarus utamaan gender itu secara singkat adalah perlu untuk mempertimbangkan gender loh gitu. Karena secara historis menurut saya ya, kalau observasi saya, kebijakan-kebijakan itu kadang tidak melihat aspek gender gitu. Iya, Jadi betul. tadi malah jatuhnya kayak kita pukul ratakan, cita-citanya ada,
Tapi realitanya nggak gitu. Jadi perlu ada respon khusus gitu untuk yang tadinya timpang menjadi mungkin setara dan seimbang begitu ya. Kita udah ngomong nih tentang KBG panjang lebar nih, dan ini ya jelas sebuah masalah gitu Iya, ya yang betul. lumayan kompleks gitu. Mungkin pertanyaan berikutnya yang paling penting, bagaimana sih kita mencegah KBG ini terjadi? Oke, makasih Mas Daru. Memang ada banyak cara untuk mencegah kekerasan berbasis gender ini. Salah satunya tadi yang udah kita diskusikan tadi, misalnya gitu ya, melakukan pengarus utamaan gender, baik di level negara, di level individu dulu, komunitas dan negara ya. Dan ini idealnya gitu memang didukung dengan undang-undang pengarus utamaan gender. Tapi apakah dengan tidak adanya undang-undang pengarus utamaan gender itu kita tidak bisa melakukan pencegahan? Tentu tidak gitu ya. Ada beberapa aspek yang juga menjadi penting selain dari norma hukum, yaitu salah satunya yang paling utama menurut saya adalah edukasi gitu kan. Hal yang paling penting gitu yang bisa kita juga saling jaga itu adalah pastikan gitu perempuan itu mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang laki-laki, itu satu aspek. Tapi di sisi lain yang penting juga adalah bahwa bagaimana gitu mendidik anak laki-laki kita gitu ya, atau kemudian laki-laki gitu untuk mempunyai perspektif yang adil gender juga gitu. Kadang-kadang kita selalu mendiskusikan gitu perempuan bagaimana caranya untuk menjaga diri, berpakaian yang sopan ya, dianggap sopan, panjang begitu, jangan keluar malam-malam begitu. Jadi edukasi yang kita sampaikan seringkali kepada anak perempuan saja gitu. Nah, jangan lupa gitu bahwa anak laki-laki gitu juga perlu mendapatkan edukasi ini, bahwa seharusnya mereka tidak melakukan kekerasan, mereka harusnya tidak permisif terhadap statement-statement yang menjatuhkan perempuan gitu misalnya ya. Nah, itu juga hal yang penting gitu. Menurut saya edukasi berperan sangat penting dalam pencegahan KBG. Termasuk begitu bagaimanalah kita harus mulai memikirkan ya, bagaimanalah kurikulum pendidikan kita itu juga harus mengakomodasi hal-hal seperti ini gitu ya, bahwa perlu jadi pengarus utamaan gender itu bisa juga terjadi di dalam dunia pendidikan kita gitu ya. Bagaimana caranya gitu, menghindari diri dari berkomentar yang menjatuhkan orang lain, bukan cuma dalam hal gender tertentu gitu, tapi menjatuhkan orang lain secara umum. Itu kan juga pendidikan budi pekerti gitu, saya rasa perlu ditingkatkan lagi gitu, dimasifkan lagi, baik itu di seluruh level pendidikan, baik itu di pendidikan dasar, menengah, atas, ataupun di pendidikan tinggi kayak gitu. Setahu saya kita sekarang juga paling tidak di level pendidikan tinggi gitu ya, sudah berusaha membangun kampus yang zero tolerance terhadap violence dan bullying gitu ya. Dan itu menurut saya adalah salah satu upaya yang cukup baik gitu. Walaupun narasinya zero tolerance violence dan bullying gitu, in essence itu juga akan mencakup KBG gitu kan. Jadi budaya kekerasan itu perlu kita tumbuh kembangkan lagi gitu. Terus selain dari edukasi, menurut saya hal yang secara sosial budaya perlu kita tumbuh kembangkan adalah budaya maskulinitas yang baru gitu ya. Bahasanya gitu, sering ada maskulinitas yang baru. Kadang-kadang kita bicara mengenai sesuatu maskulin adalah sesuatu yang keras gitu. Mendidik anak laki-laki harus dengan kekerasan begitu ya, harus dengan, kalau nggak keras itu nggak bisa menghadapi hidup gitu katanya gitu kan. Nah, jadi bagaimana lah caranya kita perlu juga melibatkan laki-laki dalam diskursus anti kekerasan terhadap perempuan ini gitu. Nah, budaya tersebutlah yang perlu kita mulai tumbuh kembangkan. Jadi kalau saya selalu bicara begitu ya, feminisme itu bukan cuma urusan perempuan sebetulnya, tapi itu juga urusan laki-laki gitu. Nah, jadi mengkulturkan maskulinitas baru itu termasuk juga menginkludkan semua gender, all gender, inclusively dalam diskursus anti kekerasan, termasuk di dalamnya adalah anti kekerasan terhadap perempuan dan gender lain yang dimarginalkan. Gitu Mas Daru. Ya, menarik Mbak. Berarti itu kalau saya boleh mungkin simpulkan gitu ya, bahwa yang pertama adalah jelas edukasi gini. Mungkin edukasi tadi itu juga selain tentang keadilan gender, mungkin juga tentang ketimpangan tadi yang ada di masyarakat ya, relasi kuasa gitu. Bahkan relasi kuasa pun walaupun secara umum memang yang paling masif ya itu adalah
salah satunya laki-laki terhadap perempuan, tapi seperti tadi Mbak Karin katakan, laki-laki dengan laki-laki itu juga bisa loh. Apalagi tadi mungkin ke yang kedua tuh tadi ada yang namanya maskulinitas itu. Iya. Mungkin orang juga sekarang udah ada term yang keren tuh toxic masculinity Iya, gitu. betul. Yang saking maskulinnya sampai menyakiti orang lain kayak lo harus punya gue, lo harus punya gue. Nah, itu kan malah jadinya kekerasan gitu. Betul. Intinya adalah edukasi dan kesadaran tentang hal ini merupakan obat yang lumayan mujarab ya untuk Iya. menangani problem yang kompleks dan multi-layered ini gitu yang kita sebut Betul. kekerasan berbasis gender. Kalau menurut saya memang karena pada ujungnya gitu, pendidikan ini sangat penting gitu ya. Dalam arti kalau mereka sudah mempunyai bekal yang cukup di usia muda, di usia PAUD mereka begitu, kemungkinan mereka untuk menjadi pelaku di masa depan itu tuh kan akan berkurang gitu. Penanganan itu sesuatu yang kompleks gitu kan, tapi akan lebih bagus kalau kita menginvestasikan terhadap pencegahan ini gitu. Nah, penanganan mungkin nanti kita bisa diskusikan di lain waktu, tapi menurut saya kalau terkait dengan pencegahan memang paling baik itu sudah saatnya kita memikirkan, negara dan masyarakat memikirkan bahwa kita perlu kurikulum yang lebih bagus ya, yang ramah terhadap perempuan, ramah terhadap anak, zero tolerance terhadap violence, itu kurikulumnya perlu ditumbuh kembangkan, dan kita juga perlu membuka diri terhadap ruang-ruang diskusi yang aman gitu. Jadi termasuk podcast-podcast semacam ini menurut saya juga menjadi salah satu media pencegahan yang cukup baik, Mas Daru. Ya, itu sih 2 kunci utama gitu ya kita untuk mencegah kekerasan berbasis gender. Selain tentu selalu kita melakukan raising awareness ya, terus kita berkegiatan yang bermanfaat gitu untuk anti kekerasan dan anti bullying. Menurut saya itu menjadi PR kita bersama. Nah, saya suka tuh tadi Mbak Karin ngomong bahwa podcast ini adalah salah satu bentuk upaya pencegahan KBG, karena ini juga raising awareness ya tentang KBG itu sendiri. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan isu ini atau tulisan Mbak Karin atau terkait isu-isu gender, masyarakat dan kelompok rentan, mungkin bisa mampir ke Instagram kita, Pusat Kajian Law Gender Society di LGS FHUGM, dan juga bisa cari websitenya, Google aja Pusat Kajian Law Gender Society FHUGM. Itu akan ada tulisan-tulisan Mbak Karin, tulisan-tulisan saya, dan tulisan-tulisan teman yang membahas tentang isu ini. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih sudah menonton podcast ini dan sampai jumpa.